Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita dapat menjalankan aktivitas hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, hingga kepada kita umatnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Risa Ratna Gumilang, Espar MM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Perkenalkan, nama saya Astri Sulastri, saya dari kelompok 5, kelas Manajemen B, semester 6, tingkat 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 11 April, Sumedang. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan materi dengan judul Behavioral Finance. Adapun pembahasan materi yang akan disampaikan pada presentasi ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari behavioral finance, kemudian tujuan dari behavioral finance, konsep behavioral finance, faktor psikologis investor dalam pengambilan keputusan, strategi agar terhindar dari bias, dan studi kasus. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke pembahasan materi yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian dari behavioral finance. Pasti di antara kita banyak yang belum mengetahui atau bahkan baru mendengar apa itu behavioral finance. Jadi apa sih behavioral finance itu? Nah, behavioral finance adalah suatu kajian yang meyakini bahwa ada pengaruh psikologis yang mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Faktor psikologis tersebut bahkan nilai dapat menyebabkan para investor melakukan hal yang tidak rasional dan juga tidak dapat diprediksi. Nah, ini berfokus pada fakta bahwa investor tidak selalu rasional, memiliki batas pengendalian diri, dan dipengaruhi oleh bias mereka sendiri. Pengertian lain menurut Ricciardi dan Simon pada tahun 2000 menjelaskan bahwa behavioral finance merupakan pola penalaran investor yang dilibatkan dengan proses emosional dalam mengambil keputusan. Dalam behavioral finance, keterlibatan sifat, emosi, dan kesukaan melekat dalam diri manusia sebagai makhluk sosial untuk memutuskan suatu tindakan. Selanjutnya yaitu tujuan dari behavioral finance. Tujuan dari behavioral finance yang pertama yaitu adalah untuk memahami dan memprediksi implikasi-implikasi sistematis pasar keuangan dari sudut pandang psikologi. Kemudian yang kedua yaitu untuk memahami bagaimana keputusan keuangan dipengaruhi oleh bias manusia, emosi, dan keterbatasan kognitif. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan dan meningkatkan pemahaman tentang pola-pola dari alasan investor termasuk aspek emosional dan derajat dari aspek tersebut dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, secara lebih spesifik, behavioral finance ini mencoba mencari jawaban atas what, why, and how keuangan dan investasi dari sudut pandang manusia. Kemudian di sini ada konsep dari behavioral finance. Yang pertama yaitu disonansi kognitif dan yang kedua yaitu mental akuntansi. Disonansi kognitif mengacu pada ketidaknyamanan yang dirasakan oleh investor saat membuat keputusan yang bertentangan dengan keyakinan atau sikap mereka. Yang kedua yaitu mental akuntansi, yaitu menggambarkan bagaimana orang secara subjektif membingkai transaksi dalam pikiran mereka. Konsep ini dipinjam dari bidang ekonomi perilaku, di mana sumber dan penggunaan uang adalah beberapa kriteria yang menjadi dasar pemisahan uang. Keuangan perilaku adalah langkah maju dalam evolusi keuangan konvensional. Selanjutnya yaitu faktor psikologis investor dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu bias kognitif, adalah proses pemahaman, pengolahan, pengambilan kesimpulan atas suatu informasi atau fakta. Sesuai namanya, bias kognitif menggambarkan adanya penyimpangan atau berat sebelah yang disebabkan oleh informasi yang dimiliki oleh investor. Adapun yang termasuk dari bias kognitif yang pertama yaitu representativeness bias, di mana investor mengambil keputusan investasi terlalu cepat tanpa adanya analisis yang mendalam. Nah, umumnya investor hanya mengandalkan masa lalu yang dianggap dapat menjadi acuan keputusan investasinya saat ini. Kemudian yang kedua yaitu anchoring and adjustment bias, di mana investor hanya mengacu pada satu informasi tertentu sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.
Kemudian yang ketiga yaitu applicability bias, di mana keputusan investasi yang dilakukan semata-mata hanya atas kemudahan dan ketersediaan. Jadi apa yang paling mudah dan tersedia untuk dilakukan, itulah yang menjadi keputusan akhir investor. Kemudian yang keempat yaitu self-attribution bias, di mana investor menganggap keberhasilan investasinya itu murni berkat kemampuan dirinya sendiri dalam memprediksi dan juga menganalisis. Jadi jika terjadi kesalahan, investor akan selalu menyalahkan faktor dari eksternal. Kemudian yang kelima yaitu illusion of control bias, di mana investor percaya bahwa dirinya memiliki pengendalian penuh atas tercapainya kinerja investasi yang dimiliki. Yang keenam yaitu conservatism bias, di mana investor cenderung memaksakan penilaian awal dan menyangkal perubahan kondisi yang terjadi atas investasinya. Hal ini membuat investor lambat bereaksi terhadap informasi ataupun fakta baru. Kemudian yang ketujuh yaitu confirmation bias atau selection bias, di mana investor cenderung hanya mencari informasi yang mendukung pandangannya atas keputusan investasi dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan pandangannya. Kemudian yang terakhir atau yang ke-8 yaitu hindsight bias, di mana investor cenderung hanya mengingat dan melebih-lebihkan keberhasilan dan pengalaman investasi di masa lalu, namun melupakan kegagalan yang pernah terjadi. Faktor psikologis investor dalam pengambilan keputusan yang kedua yaitu bias emosi. Nah, berbeda dengan bias kognitif yang berfokus pada informasi dan pengetahuan, bias emosi ini lebih menitik beratkan pada perasaan dan juga spontanitas dibandingkan fakta. Dengan demikian, bias emosional menggambarkan kesalahan keputusan karena mengabaikan fakta. Nah, yang termasuk dari bias emosi yang pertama yaitu adalah overconfidence bias, di mana keputusan investasi dilakukan karena kepercayaan diri investor yang terlalu berlebihan atas prediksi dan informasi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua yaitu loss aversion bias, di mana investor merasa bahwa dampak kerugian investasi lebih besar dibandingkan dengan kepuasan atas keuntungan investasi. Akibatnya, investor tersebut rela untuk terus mempertahankan investasi yang tidak menguntungkan. Yang ketiga yaitu self-control bias, di mana investor tidak disiplin terhadap proses dan tujuan investasi yang telah dibuatnya sendiri. Kemudian yang keempat yaitu status quo bias, di mana perasaan nyaman yang dirasakan investor membuatnya tidak mau mengubah atau melakukan penyesuaian investasi. Yang kelima, endowment bias, di mana investor menilai bahwa investasi dari sisi sentimental atau intangible dan mempertahankannya apapun kondisinya. Yang keenam yaitu regret aversion bias, di mana investor takut mengambil keputusan investasi karena takut akan dampak yang tidak diharapkan yang mungkin terjadi. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu greed bias, di mana keinginan untuk terus mendapatkan keuntungan meskipun harus melampaui batas kemampuan investasi yang dimiliki oleh investor. Selanjutnya yaitu strategi terhindar dari bias. Yang pertama yaitu melakukan analisis informasi yang komprehensif. Analisis yang dilakukan antara lain adalah dengan mempelajari laporan keuangan fundamental perusahaan serta mengevaluasi kinerja bisnis perusahaan. Tujuannya yaitu agar keputusan investasi yang diambil dapat memberikan kepuasan yang optimal. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi tingkat toleransi risiko, yaitu dengan cara melakukan analisis sederhana mengenai profil risiko pribadi. Profil risiko bisa menjadi tolak ukur untuk kesiapan untuk menerima kerugian yang mungkin terjadi dalam berinvestasi. Salah satu prinsip investasi adalah high risk, high return, yang berarti bahwa semakin tinggi risiko yang dihadapi, semakin besar pula keuntungan yang dapat diperoleh. Yang ketiga yaitu alokasi aset strategis, ialah metode pengalokasian sejumlah porsi aset sesuai dengan perumusan investasinya. Perumusannya dilakukan sesuai dengan menimbang tujuan investasi setiap investor, mempertimbangkan horizon waktu, toleransi terhadap risiko, dan imbal hasil yang diharapkan. Yang keempat yaitu rebalancing portofolio secara berkala. Rebalancing adalah strategi menyesuaikan kembali alokasi portofolio sesuai dengan tujuan investasi investor. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu memiliki perencanaan keuangan pribadi. Bekerja dengan perencanaan keuangan dapat membantu investor untuk mengenali dan memahami bias dan kecenderungan perilaku individu mereka sendiri.
Selanjutnya yaitu ada studi kasus dari behavioral finance. Contoh kasusnya yaitu suatu hari sejumlah media massa diramaikan oleh pemberitaan terkait gugatan hukum terhadap perusahaan tembakau A. Adapun beberapa waktu sebelumnya perusahaan tembakau B juga mengalami kasus yang serupa. Akibat dari gugatan hukum tersebut, harga saham perusahaan tembakau B pun anjlok. Melihat dari pengalaman sebelumnya, para investor yang menanamkan sahamnya di perusahaan tembakau A langsung berbondong-bondong menjual sahamnya. Tak hanya itu, setelah mendengar kabar ini, investor di perusahaan tembakau C dan D pun turut ketar-ketir. Mereka khawatir bahwa perusahaan tempatnya menanam saham akan dituntut dengan gugatan hukum yang serupa. Akhirnya mereka pun menjual kepemilikan saham mereka karena takut akan risiko kehilangan. Demikianlah harga sekuritas seluruh perusahaan di industri ini menukik tajam dalam waktu yang singkat. Nah, dari kasus tersebut menggambarkan bahwa bagaimana rasa takut dan cemas dapat mendorong para investor untuk mengambil keputusan. Pasalnya, seperti yang kita tahu, para investor dituntut untuk dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Sebab apabila terlambat atau salah dalam mengambil keputusan, maka akan mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan. Namun, pada faktanya seringkali investor mengalami keputusan investasi yang tidak bijak dan malah merugikan diri sendiri. Kasus ini adalah contoh praktis dari asumsi behavioral finance. Contoh studi kasus lainnya misalnya ketika ada manajer investasi A menawarkan imbal 12% per tahun kepada investor retail. Kemudian investor retail menemukan manajer investasi B yang menawarkan investasi yang sama namun dengan tingkat pengembalian 12,5% per tahun. Nah, dari kedua tawaran ini, mana yang akan dipilih? Sudah pasti manajer investasi B, bukan? Mengapa? Karena manajer investasi B menawarkan imbal yang lebih tinggi. Kasus tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan investor tersebut dipengaruhi oleh kecenderungan karakteristik investor yang tidak ingin rugi dan menginginkan keuntungan yang lebih besar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.